Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovatif, welcome back to my channel. Saya Tita Putri dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 121020355. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen inovatif. Dibuatnya video ini tujuannya itu yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif. Yang kedua, untuk mempermudah pelajar, mahasiswa atau mahasiswi dan yang sedang mencari tahu tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Sasaran dari video ini yaitu untuk para pelajar, mahasiswa atau mahasiswi dan untuk kalian semua yang sedang mencari materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Di video kali ini, saya akan membahas tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Yang pertama, saya akan membahas tentang tingkat kinerja, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada kinerja organisasi, yang kedua ada kinerja proses, dan yang ketiga ada kinerja individu atau pekerjaan. Yang pertama itu ada kinerja organisasi. Kinerja organisasi yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua itu kinerja proses. Jadi, kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga itu kinerja individu atau pekerjaan, yaitu pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Selanjutnya itu garis besar kategori arti kinerja. Yang pertama, menurut Bernardin tahun 2001 halaman 143. Kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Menurut Ricard tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan Prawirosentono tahun 1999 berasal dari kata kinerja atau performs dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entries. Yang pertama yaitu melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua yaitu memenuhi, yaitu menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga yaitu menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat yaitu menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima yaitu melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik.
Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral atau etika. Saya akan membahas tentang indikator kinerja organisasi. Yang pertama yaitu performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Yaitu ada faktor peningkatan kinerja, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor pendorong dan yang kedua ada faktor penghambat. Faktor pendorong sendiri yaitu yang pertama ada audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Yaitu ada penghambatan. Yang pertama, masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleks stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada strategi organisasi, yang kedua pemasaran, yang ketiga operasional, yang keempat SDM, dan yang terakhir kelima adalah keuangan.